Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ruth Efranda Purba. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuis pertemuan 7 Pendidikan Agama Kristen. Kita sering dihadapkan dengan kesempatan-kesempatan untuk menjelaskan iman kita kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita bisa mendapatkan di dalam pembicaraan dalam keluarga inti seperti orang tua dan anak-anak, atau pembicara keluarga besar, kakek, nenek, kakak, adik, sepupu, dan saudara lainnya. Atau bisa jadi tempat studi, tempat kerja, tempat lain di mana Anda sedang beraktivitas. Kalau boleh disederhanakan, kira-kira bagaimana pola pikir orang kebanyakan tentang rencana Allah terhadap manusia? Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi dan menjalani hari-harinya dengan berbuat baik atau jahat, dan pada akhirnya perbuatan-perbuatan itu menentukan mereka masuk ke dalam surga atau neraka yang sudah disiapkan. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa Alkitab adalah firman yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 3 ayat 16a, maka kita bisa berkata-kata kepada orang yang memiliki pola pikir seperti ini, bahwa pola pikir itu tidak sama dengan tertulis di dalam Alkitab. Mereka berpikir atau berasumsi bahwa urutan itu adalah iman Kristen kepada sebenarnya tidak. Lalu apa kata Alkitab? Mari kita bahas secara singkat saja dalam 3 subbagian yang bisa menjadi 3 khotbah yang berbeda, tetapi saya rasa penjelasannya akan bersingkat seperti ini. Yang pertama, Allah menciptakan bumi untuk manusia. Saya rasa saya pernah menyampaikan hal ini, bahwa manusia diciptakan dari hari ke-6. Saat semua di bumi sudah siap, kita bisa melihat kasih Allah bahkan dari urutan penciptanya dari Kejadian 1. Menariknya, Allah tidak pernah disebutkan menciptakan neraka. Kita setuju mengenai ini, bahwa mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari Yesaya 66 ayat 1, kita mengerti bahwa langit adalah tahta Allah. Manusia ditempatkan di bumi untuk berkuasa atasnya. Jadi kapan Allah menciptakan neraka? Allah menciptakan yang baik, iblis menipu manusia. Segala sesuatu yang baik datang dari Allah dan bukan yang jahat. Ia tidak dicobai dengan mencobai, sehingga kejahatan timbul dari mana? Segala sesuatu yang jahat itu dari dalam hati. Jika kita melihat tulisan mengenai Raja Tirus yang adalah gambaran kejahatan iblis, maka kita melihat dari kondisinya yang sempurna sebagaimana malaikat. Ia jatuh kecurangan timbul dalam dirinya. Itulah mengapa saat manusia ada di Taman Eden, ia berusaha menimbulkan yang jahat di dalam diri manusia, yang kisahnya dapat kita baca di Kejadian 3. Lalu mana nerakanya? Allah menginginkan manusia persekutuan dengan manusia. Saya rasa kita sering baca dengan konteks Allah yang marah pada umatnya, dan memang demikian jika kita melihat keseluruhan pasal itu. Tetapi kalau kita melihatnya dari apa yang Yesus katakan dan janjikan, maka saya melihat adalah kisah sedih namun romantis Allah lakukan demi manusia. Bumi dan surga harusnya bersatu, di mana Allah berada, disitulah manusia. Tetapi manusia lari dan bersembunyi. Singkat cerita, mereka diusir dari Taman Eden, maka terpisahlah bumi dan surga. Setelah kejatuhan manusia, momen di mana bumi dan surga terhubung adalah saat Allah hadir dalam persembahan korban manusia. Ini yang kemudian kalau kita lihat konsep tabernakel, yaitu Keluaran 40 ayat 34, dan kemudian bait Allah bagi Israel 2 Tawarik 7 ayat 1. Namun korban ini harus dipersembahkan ulang. Setiap manusia bersalah,
Inilah yang kemudian digenapi di dalam Yesus. Dari korban yang berkali-kali ia dipersembahkan, ia berkorban yang sempurna sekali untuk selamanya. Namun demikian Allah tidak berkompromi dengan kejahatan seperti terang yang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Mengapa itulah kemudian mereka yang memilih untuk tinggal di dalam gelap harus dipisahkan, di mana Allah tidak terdiam di sana, karena mereka yang akan bersekutu dengan Allah harus tinggal dalam terang. Bagaimana? Apakah Anda bisa melihat betapa indah, baik, dan mulianya rencana Allah bagi kita? Jangan berhenti sekarang. Apapun yang sedang Anda alami, tetap pelihara iman, pengharapan, dan kasih kepada Dia. Tuhan Yesus yang menjelaskan rencananya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Bye-bye, shalom.